Tanda 1 bulan sebelum stroke yang sering diabaikan. Yang pertama, kesemutan atau kebas di wajah, lengan, atau kaki sebelah. Coba deh kamu perhatikan, pernah nggak sih akhir-akhir ini tangan kiri atau tangan kanan sering kesemutan? Seperti ada aliran listrik kecil yang menjalar atau wajah di satu sisi tiba-tiba terasa aneh, mati rasa, atau kayak baal? Mungkin kamu ngerasa, karena tidur miring nih, salah tidur. Tapi anehnya, terjadi berkali-kali dan selalu di sisi yang sama. Biasanya muncul saat baru bangun tidur, setelah duduk terlalu lama, atau tanpa sebab sama sekali. Misalnya lagi ngetik dan tiba-tiba tangan terasa seperti mati rasa. Ini bisa jadi sinyal peredaran darah ke otak bagian sensorik terganggu. Bisa karena pembuluh darah kecil mulai tersumbat oleh plak atau tekanan darahnya mulai nggak stabil. Area otak yang mengatur rasa di kulit jadi kehilangan daya hidup sesaat, dan muncullah sensasi aneh yang kita anggap biasa seperti kesemutan. Sayangnya, yang sering dilakukan orang saat ini adalah mengabaikan dan hanya dipijat atau minum jamu pegel lalu tidur, dan mengira itu karena terlalu capek atau salah tidur. Padahal bisa jadi karena tanda mau stroke atau penyumbatan pembuluh darah kecil yang nggak disadari. Yang kedua, pusing mendadak dan hilang keseimbangan. Kok tadi berdiri tegak terus kayak mau jatuh lagi ya? Atau ngerasa dunia tiba-tiba goyang, pandangan seperti berputar dan harus pegangan dinding. Bukan karena belum makan, bukan juga karena tekanan darah turun, tapi seperti ngerasa melayang dan lepas kendali. Oh, mungkin kecapean nih. Tapi besoknya kejadian lagi dalam beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Bisa jadi ini gangguan sirkulasi darah ke otak kecil atau cerebellum di bagian batang otak, jadi darah nggak sampai dengan optimal dan bagian otak yang mengatur keseimbangan dan koordinasi tadi jadi gelap sesaat. Hasilnya, kalian kehilangan pusat gravitasi tubuh sendiri yang bikin gampang oleng. Sayangnya tanda ini sering dianggap vertigo atau tekanan darah turun, padahal bisa jadi tanda stroke kecil-kecil yang nggak disadari dan menyerang bagian otak yang lebih dalam dan sensitif. Kesalahan yang sering terjadi biasanya dikasih tolak angin atau jamu masuk angin aja. Jadi dianggap kurang tidur, disuruh istirahat aja, dan nggak pernah diperiksakan tekanan darah ataupun kolesterol, serta nggak pernah dicek ke dokter. Nunggu sampai parah duruk. 1 kali mungkin bisa diabaikan, tapi kalau 2-3 kali, maka saranku segera cek ke dokter ya. Oh ya, ternyata 80% dari penonton video aku itu nggak nge-subscribe nih teman-teman. Boleh nggak ya kalian bantu nge-subscribe channel ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat? Subscribe aja kok, gratis. Tujuannya sederhana sih, biar aku lebih semangat bikin video lagi, dan aku tahu videoku bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, gangguan bicara halus. Jadi tiba-tiba cadel, belibet, atau salah ucap. Pernah nggak sih kamu sudah ngobrol dan tiba-tiba orang bilang, kamu ngomong apa tadi? Nggak jelas, suaranya nggak kedengeran. Menurut kamu ngomongnya normal aja, atau kamu bilang, saya mau minum teh? Yang keluar malah, saya minum teh. Atau malah lidah terasa tebal dan suara keluar seperti orang baru bangun tidur. Biasanya ini terjadi saat kamu sedang lelah setelah kerja seharian, atau kamu bicara cepat dan sedang gugup. Bahkan saat malam hari menjelang tidur dan suasana ramai dan kamu harus menjawab dengan cepat. Nah, fungsi bicara ini dikendalikan oleh pusat bahasa di otak kiri, area Broca dan Brachial. Ketika aliran darah ke sana terganggu, walau hanya 10-15 detik, hasilnya bisa membuat kamu sulit memilih kata, lambat mengucapkannya, atau terdengar cadel. Kesalahan yang sering dianggap remeh adalah menganggap diri sedang capek atau ngantuk, makanya ngomongnya ngelantur. Atau mungkin keseleo lidah dan mikir, aku memang pelupa nih, susah ngomong gitu. Ya, tapi kalau ini terjadi berulang, bukan hanya 1 kali seminggu, itu bukan keseleo biasa. Bisa jadi peringatan tubuh bahwa mau akan stroke. Ya. Yang keempat, pandangan tiba-tiba kabur, terbelah atau gelap sebelah. Bayangkan kamu sedang nyetir, terus tiba-tiba mata kiri seperti buram sebentar lalu normal lagi. Atau kamu sedang baca buku dan huruf-hurufnya seperti pindah sendiri dari bawah ke atas, atau ngerasa seperti ngelihat dunia lewat tirai asap gitu ya, berkabut, bercerobong, lalu hilang dalam beberapa detik. Kamu mikirnya, mungkin karena cahaya, karena kecapean, atau minusnya nambah. Tapi gejala ini muncul tanpa pola dan yang paling mencurigakan selalu satu sisi mata aja. Nah, sistem penglihatan ini dikendalikan oleh lobus occipital di bagian belakang otak. Jika aliran darah ke sana terhambat, baik karena sumbatan sementara ataupun tekanan darah melonjak,
Hasilnya bisa berupa hilangnya sebagian pandangan, penglihatan ganda, atau bahkan buta mendadak selama beberapa detik. Biasanya, pandangan kabur atau gelap di satu sisi mata saja. Gejala berlangsung singkat 5-15 detik, lalu hilang. Kadang disertai sakit kepala ringan. Bisa terjadi saat duduk, berdiri, atau sedang fokus. Kesalahan yang paling sering terjadi, orang mengira hanya masalah mata dan langsung ganti kacamata aja. Ngerasa kayak, mungkin aku masuk angin atau kurang tidur ya. Dan bahkan nggak pernah cek tekanan darah atau riwayat pada pembuluh darah mata. Padahal bisa jadi ini adalah peringatan adanya sumbatan pada pembuluh darah yang menjadi tanda mau stroke. Ya. Yang kelima, tubuh terasa berat atau lemah sebelah meski cuma sebentar. Coba diingat-ingat lagi deh. Pernah nggak sih kamu bangun tidur dan ngerasa lengan kiri atau kaki kanan seperti berat sebelah? Bukan cuma pegal ya, tapi seperti nggak sinkron sama tubuh. Atau kamu lagi duduk nonton TV, tiba-tiba satu sisi tubuh terasa lebih lemas dan kamu harus menggerakkan tangan atau kaki perlahan supaya terasa nyambung lagi. Sepertinya salah posisi tidur atau mungkin kebanyakan duduk. Tapi anehnya, ini terjadi berulang. Ciri khasnya, rasa berat atau lemas di tangan dan atau kaki di satu sisi muncul tiba-tiba dan hilang dalam beberapa menit. Tidak selalu disertai rasa sakit dan bisa terjadi saat istirahat atau aktivitas. Jadi, kelemahan di satu sisi tubuh itu jangan dianggap remeh ya. Bisa jadi ini adalah pertanda sinyal bahaya karena kamu mau stroke berat. Oke, yang keenam, sulit mengingat kata atau menangkap kalimat sederhana. Kamu lagi ngobrol nih, lalu seorang tanya, "Kamu tadi ke kantor jam berapa?" Terus kamu diam sesaat. Nah, bukannya lupa, tapi otakmu seperti butuh waktu lebih lama untuk memproses pertanyaannya. Atau kamu mau jawab, tapi kata yang kamu cari hilang di tengah jalan. Atau baca pesan WhatsApp nih, biasanya baca sekali sudah ngerti artinya. Nah, sekarang harus baca 2-3 kali baru bisa paham isinya. Dan kamu bilang, kayaknya kelemot banget nih akhir-akhir ini. Bagian otak yang mengatur pemrosesan bahasa dan memori kerja ini bisa terganggu oleh aliran darah yang mulai nggak stabil karena penyumbatan pembuluh darah kecil. Dan ini bukan tentang usia ya, ini tentang sumbatan-sumbatan kecil di otak yang memperlambat komunikasi antar selafah. Ciri khasnya, butuh waktu lama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Sering kehilangan kata saat bicara, sering kesulitan mengingat nama benda, tempat, atau bahkan orang. Atau terlihat seperti pelupa. Tapi ini lebih ke lemot otak, bukan lupa total. Jadi, kalau otakmu butuh waktu lebih lama untuk berpikir, mungkin bukan karena kamu malas. Mungkin bisa terjadi sumbatan pembuluh darah kecil yang akhirnya dapat menyebabkan sumbatan pembuluh darah besar hingga stroke. Yang ketujuh, emosi nggak stabil. Tiba-tiba mudah marah, sedih, atau cemas tanpa sebab. Kamu ngerasa nggak, akhir-akhir ini gampang banget marah? Hal kecil kayak salah naruh remote TV, remote AC, handphone gitu ya, bisa bikin kamu meledak dan emosi. Atau sedang kerja, tiba-tiba nangis sendiri tanpa alasan yang jelas. Kadang, juga bisa muncul perasaan cemas, deg-degan, dan nggak tenang. Padahal semuanya tampak baik-baik aja. Nah, biasanya ini muncul saat kamu bangun pagi dan merasa kosong. Atau di tengah hari ketika tekanan kerja tinggi. Bahkan, bisa malam hari waktu kamu sendirian dan pikiran terasa kusut. Bagian otak yang mengatur emosi, impuls, dan keseimbangan suasana hati seperti amigdala dan prefrontal cortex ini sangat bergantung pada aliran darah dan oksigen yang stabil. Ketika pembuluh darah mulai tersumbat, otak nggak mampu mengatur emosi dengan baik. Hormon stres naik, neurotransmitter kacau, dan kamu ngerasa seperti bukan dirimu sendiri. Kesalahan yang sering terjadi adalah orang-orang ngira efek kerjaan atau PMS, menganggap reaksi emosional berlebihan itu biasa aja, dan menyalahkan orang sekitar karena baperan. Kalau ini terjadi terus-menerus selama berminggu-minggu, bukan hanya karena gangguan mood ya, bisa jadi karena otakmu sedang kelelahan dan terdapat sumbatan di sana. Yang kedelapan, sakit kepala mendadak dan berbeda dari biasanya. Biasanya cuma pusing ringan. Tapi sekarang, kayak dihantam benda berat dari dalam kepala. Sakitnya bisa muncul tiba-tiba, terasa tajam dan seperti tekanan berat di satu sisi kepala. Kadang disertai mual, leher kaku, dan sensitif terhadap cahaya. Nah, apa bedanya dengan migrain biasa?
Nih biasanya dia muncul mendadak, bukan bertahap ya. Jadi tidak membaik dengan obat sakit kepala ringan dan kadang disertai gangguan bicara, gangguan penglihatan, dan mual hebat sering terjadi pada pagi hari saat bangun tidur. Jadi stroke bisa diawali oleh pecahnya pembuluh darah kecil yang menekan jaringan otak. Atau bisa juga karena tekanan darah tinggi tiba-tiba yang menyebabkan nyeri kepala hebat. Sakit kepala jenis ini bukan sekedar karena stres. Ini alarm tubuh ya, bahwa pembuluh darah sedang tersumbat dari pembuluh darah super kecil. Kesalahan yang sering terjadi, orang beli obat di warung biar bisa hilang rasa sakitnya, terus ditinggal tidur. Mengira cuma masuk angin biasa dan begadang dan nggak konsultasi ke dokter karena merasa nanti juga sembuh. Padahal, bisa jadi sakit kepala ini adalah alarm bahwa ada pembuluh darah kecil yang tersumbat dan beresiko terkena stroke. Yang kesembilan, gangguan tidur mendadak. Susah tidur, terbangun sering, atau mimpi aneh. Akhir-akhir ini kamu sering ngerasa tidur nggak nyenyak, padahal sudah nggak pernah minum kopi malam, nggak begadang atau nggak kerja berat. Tapi tetap aja, kamu terbangun berkali-kali di malam hari, kadang dengan keringat dingin atau mimpi yang terasa begitu nyata. Otak butuh aliran darah yang stabil untuk masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep. Ketika pembuluh darah mulai tidak optimal, otak bisa menonaktifkan diri dengan baik. Hasilnya, kamu tertidur, tapi sistem saraf tetap siaga. Tidur jadi ngerasa tidak nyenyak. Yang ke-10, jatuh atau nyaris jatuh tanpa sebab yang jelas. Nah, misalnya kamu sedang jalan di rumah, lalu tiba-tiba lututnya lemas dan kamu hampir jatuh. Atau berdiri dari duduk dan rasanya seperti nggak punya keseimbangan. Bahkan terhuyung tanpa sebab, seolah-olah tubuhmu kehilangan arah, walaupun lantainya datar. Biasanya terjadi saat bangun dari duduk atau tempat tidur, saat berjalan di ruang gelap, atau saat multitasking. Jadi jalan sambil pegang HP atau bawa barang. Jadi, koordinasi otot dan keseimbangan ini dikendalikan oleh otak kecil dan batang otak. Ketika suplai oksigen ke sana terganggu, tubuh kehilangan pusat gravitasinya. Sinyal antara otak dan kaki jadi terlambat. Akibatnya, kamu bisa nyaris jatuh tanpa tahu apa penyebab pastinya. Jadi kalau kamu sering terjatuh tanpa alasan yang jelas, jangan dianggap remeh. Apalagi kalau lebih dari sekali dalam seminggu, di usia berapapun, kamu harus waspada dan mulai menyadari bahwa jangan-jangan ini karena tanda-tanda mau stroke. Oke, tadi adalah beberapa tanda bahwa kamu sedang mengalami penyumbatan pembuluh darah kecil yang jadi tanda mau stroke. Tapi kapan sih harus segera dibawa ke RS? Ya, ini adalah tanda darurat yang nyata. Ketika tanda-tanda ini muncul, kamu nggak boleh nunggu besok lagi. Harus segera dibawa ke rumah sakit karena stroke ini balapan waktu. Ya, jadi tanda yang aku sebutkan ini harus langsung dibawa ke RS. Singkatannya FAST, ya. Yang pertama, F, face dropping, wajah turun sebelah. Biasanya kamu lagi ngobrol sama orang, sambil makan atau sambil aktivitas biasa, terus tiba-tiba ngelihat senyumnya nggak simetris. Orangnya ngomong kayak sisinya datar, tapi yang sebelah sininya bergerak. Alisnya di sini datar, dia ketika senyum di sininya bergerak ke atas. Nah, kamu julurkan lidah gini, nah lidahnya mengarah ke area yang tidak lumpuh. Jadi senyumnya jadi lebih miring, pipi satu sisi tidak terangkat. Atau bahkan sulit meniup dan menyedot air lewat sedotan. Ini jangan dianggap remeh, langsung bawa ke rumah sakit. A. Arm weakness atau lengan melemah sebelah. Seperti mamaku, dia ngambil piring terus bawa makanan, tiba-tiba lengannya terasa lemes dan piringnya jatuh. Ya, ketika mau diangkat lagi, dia tidak sanggup untuk mengangkatnya, tidak bisa bawa piringnya lagi. Kalau udah kayak gitu, suruh orangnya pegang benda. Kalau semakin lemes nggak bisa bertahan di atas selama 10 detik, terus terasa kebas mati rasa, kadang juga bisa di kaki. Jadi kaki dibawa jalan tiba-tiba lemes, ya langsung dibawa ke rumah sakit, bukan ke dokter lagi, ke rumah sakit. Speech difficulty, sulit bicara atau cadel pendadak. Misalnya ibumu ngomong biasanya bisa, tapi ketika kamu tanya, dia nyoba jawab tapi nggak bisa jawab. Apeanya, alnya, gitu ya. Udah berusaha ngomong tapi nggak bisa. Ini karena pembuluh darahnya tersumbat dan tanda dia sedang stroke. Harus langsung ke rumah sakit, ke UGD, sudah bukan ke dokter lagi. Time to call emergency, segera bawa ke IGD atau UGD. Ingat, golden period stroke adalah 4-8 jam pertama sejak gejala itu muncul. Ya, golden period ini bisa mencegah kerusakan lebih lanjut akibat stroke. Kalau kamu telat, otak bisa rusak permanen. Tapi kalau kamu cepat,
Langsung bawa ke UGD, langsung bawa ke rumah sakit, dokter bisa memberikan pengobatan dengan trombolitik atau pengencer bekuan darah yang bisa menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Jadi langsung dibawa ke IGD rumah sakit terdekat yang punya CT scan, MRI, dan fasilitas truk. Jangan tunggu gejala hilang sendiri. Jangan kasih minum, makan atau obat sembarangan, biar mencegah risiko kematian dan kecacatan. Jadi, ajarkan seluruh keluarga gejala FAS. Apalagi kalau adik keluarga yang punya riwayat kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, gampang emosian, dan punya riwayat stroke sebelumnya. Agar ketika FAS ini muncul, kalian bisa langsung segera membawa orang tersebut ke rumah sakit. Oke, dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bye-bye teman-teman, see you di video selanjutnya ya.